Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz warahmatullahi Mauli. wabarakatuh, Pak Ustadz. Monggo bisa dimulai aja Pak Ustadz, saya make host ya. Pas soalnya udah jam 2:04. Makasih ya Mbak. Kata Bapak, Mbak Piatu untuk siapa? Oh, Kedus. punya ini punya orang. Ya Mbak, makasih Mbak. Kopi dulu nih biar melek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat. Yang lain mana nih? Nanti tinggal Ibu Santi tapi menyusul. Nggak apa-apa Pak Ustadz, bisa dimulai. Sama Norma juga kayaknya udah datang nih. Norma ini offline karena Oh, lagi oke. nyupir, jadi dia Oke. hanya mendengar. Ambi nggak bisa. Oh Lila nanti menyusul. Silakan latihan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Yuk, yang pertama alladzina isim fi'il atau hal. Isim. Yang kedua yadhkuru fi'il atau isim. Fi'il. Fiil. Fi'il. Kalau boleh tahu fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Tandanya apa kalau dia mudhari? Ada iya-nya di depan. Ada ya. Ada ya di depan. Ya, nomor 3. Apa nomor 3? Isim fi'il atau hal? Harf. Ayo. Isim. Isim. Nomor 3 isim. Isim. Kenapa isim? Itu menyertai si Ayo, fi'il. kenapa isim? Subjek yang Kata ganti. disertai oleh Oh, kata ganti. Kata ganti. Sebagai subjek. Ya, kata ganti sebagai subjek. Subjek. Baik. Kemudian nomor 4, Allah. Isim. isim. Oke. Kemudian nomor 5, qiyaman. Isim. 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 Kemudian nomor 6, Harf. Harf. Kemudian nomor 7, Isim. 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 Nomor 8, wa. Harf. Harf. Nomor 9, ala. Harf. Harf. Kemudian nomor 10, junubi. Isim. Ayo. Fi'il. Coba. Ya. Sambil nyetir. Mungkin Oh. fiil kali. Fi'il. Fi'il. Yo, lihat spion. Spion Oh, kanan. Oh iya Allah. Berarti isim. Ala. Isim. Isim kan. Jangan lempeng aja. Spion juga perlu Iya dilihat. benar, lihat spion. Jangan lagi nyetir ya. Oke, jadi sebelumnya junubi ada ala. Ala itu adalah salah satu dari harf jar. Harf jar itu sesudahnya pasti isim. Ya, mau ada tanda Ya. awalnya mau nggak ada itu tetap salah saja. Nggak ngaruh. Ya, jadi junubi apa? Isim. Isim. Oke. Nomor 11, him. Isim. Isim. Oke. Kemudian nomor 12, wa. Harf.
Harf. Harf ya. Kemudian karena kata sambung. Nomor 13 yatafakkaru. Fiil. Oke. Sekarang 14 wawunya. Isim. Isim. Ya. 15 fi. Harf. Harf. 16 khalqi. Isim. Kenapa isim? 3 huruf tengahnya mati dan dia setelah fi. Oke, ada fi, juga 3 huruf tengahnya mati. 3 huruf yang mati. Kemudian nomor 17. As-samawati. As-samawati. Oke, apa? Isim. 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 Oke. Kemudian nomor 18 wa, kata sambung. Harf. Harf. Oke. Kemudian 19 al-ardi. Isim. Isim. Langit ya. Nah, nggak ada masalah ya. Yang udah lancar. Insyaallah Pak Ustaz. Udah lancar, udah pelajarannya udah Alhamdulillah. nyampe Iraq kan kita? Iya. Iya, Udah, Pak. oh, udah mulai Cepet banget seminggu. Iya. udah mendekati advance gitu. Waduh. Masya Allah. Masya Allah. Mendekati bingung, Ustaz. Pak Ustaz bikin senang aja. Bolos. Bolos, Senang Bunda aja. Santi. Selamat datang lagi. Alhamdulillah. Halo Bunda, Assalamualaikum. Oh, ya, ada orang baru nih, baru muncul kembali. Baru muncul kembali. Oke, sekarang, nah ya, jadi untuk isim fiil harf ini diusahakan untuk tidak ada masalah. Ya, diusahakan untuk tidak ada masalah, pokoknya seakurat mungkin. Karena ini nanti akan menentukan tentang i'rab yang sekarang kita pelajari dari mulai kemarin itu ya. Oleh i'rab, nanti ada rafa, nasab, jar. Itu akan sangat bergantung kepada akurasi kita untuk menentukan isim fi'il dan harf. Baik, sekarang kita isim dulu nih. Isim itu ada mufrad, tasnya, jamak. Sekarang dhalun. Ini akhirnya dhamma. Kalau dibuat makna 2, dhalun menjadi Walatani. ayo, nggak ada taknya. Nggak ada taknya. Dolani. 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 Panjang. Dhalani. Dolani. Oke. Sekarang kalau Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. nah, Oh iya. oke. Sudah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini baru Alhamdulillah sudah ambil sehat. lab nanti sore ke dokter lagi kontrol. Masya Allah. Alhamdulillah. Merah. Baik, kita lanjut. Dhalin, kalau kasroh gimana? Duanya. Dolaini. Dolani. Kalau akhirnya fathah gimana? Dhalan. Dolaini. Nah, sekarang karena ini mudzakkar, maka jamaknya menggunakan jamak mudzakkar. Kalau akhirnya dhammah, dhalun, maka menjadi Dhaluna. 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 Kalau dhalin menjadi Dolina. kalau ini Dolina. sama seperti itu di akhir surah Al-Fatihah itu. Waladhdallin. Ini ya, tunggal, bentuk tunggalnya itu ini. Nah, dhalin itu adalah bentuk jamak tapi mudzakkar. Jamaknya jamak mudzakkar. Baik, sekarang untuk yang bagian yang kedua, ini adalah mu'annas. Feminin, ada tak marfutahnya. Kalau untuk membuat makna tasniyah itu tidak ada perbedaan antara yang mudzakkar dan mu'annas. Jadi hajatun gimana bunyinya? Tani ya, hajatan. Karena dhammah belakangnya.
Kalau hajatin menjadi Hajataini. 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 Kalau hajatan menjadi Hajataini. 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 Baik, sekarang dijamakkan. Tinggal tambah alif, taknya dibuka. Hajatun menjadi Hajat. Hajatanun. Hajatan. Hajatan. Nun. ayo. Hajatun. Hajatun. Hajat. Jatun. Hajat. Panjangkan. Terus kalau hajatin menjadi Hajatin. hajat. Hajatin. Terus kalau hajatan pakai fathah. Hajatin. 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 Jadi kalau dalam bentuk jamak muannas itu fathahnya diganti kasroh. Karena tidak ada fathah, tidak ada harokat fathah pada akhir dari jamak muannas. Baik, sekarang kita merubah-rubah kata berdasarkan polanya. Yang pertama, bagian pertama ini adalah 3 huruf. Huruf tanpa tambahan, jadi masih asli. Yang pertama, pola ketiga. Pola ketiga, coba silakan dibuka contekannya. Jama'ah. Jamaah. Oke, jamaah. Terus mudhari'nya? Yajma'u. Oke, ya jema'u. Ya. Nah, jadi sudah tahu kan cara menyonteknya? Tahu. Oke, yang paling pertama itu tahu cara mencari dulu. Nah, sekarang fi'il amarnya. Dari jamaah yajma'u kita ingat bahwa fi'il amar itu mengikuti fi'il mudhari, bukan fi'il madhi yang diikuti. Jadi fi'il amar. Ijma'. Oke, ijma'. Terus untuk 3 huruf makna subjeknya panjang dulu baru ke bawah, baru kasroh. Jami'un. 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 Kalau mana objeknya pakai ma depannya. Majmu'un. Majemuk. Majmu' dan majmu'. Ya, kita bilangnya majmu'. Terus ini polanya kedua. Kalau dua berarti bunyinya apa ini? Jamaro. Jamaro. Jamar. Terus mudhari'nya? Yajmiru. 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 Terus fi'il amarnya? Kalau Ijmar. Ijmir. Ijmir. Mir. Mir apa mar? Mir. Ijmir. Mir. Karena mengikuti pada fi'il. Nur, kenapa Nur berisik Nur? Mute dulu Nur. Nah, Kok tahu Nur yang Norma yang berisik Kelihatan ya. di mobil. Ganti persneling deh. Oke ya, ijmir ya. Jadi fi'il amar itu melihatnya harus fi'il mudhari, jangan fi'il madhi. Jadi ijmir dan ijmar ya. Baik, kemudian makna subjeknya? Jamirun. 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 Mirun. Mana objeknya? Majmurun. Majmur. Majmur. Sekarang ini pola ketiga bunyinya. 3. Zabaha. Ini sama kayak yang pertama ini kan 3 sama-sama. Terus? Ya. Ini? Yazbahu. Yazbahu. Terus fi'il amarnya? Isbah. Dari mudhari ya, bukan dari, jangan ketularan dari atasnya. Ini dari sini. Isbah. Terus makna subjeknya, pelakunya. Zabihun. Kalau ini? Mazbuhun. Oke. Nah, coba sekarang kita ambil satu contoh ya. Zabaha itu artinya menyembelih. Nah, zabaha itu artinya menyembelih. Nah, berarti kalau zabaha artinya apa? Telah menyembelih. Telah menyembelih. Kalau yazbahu? Akan menyembelih. Sedang atau akan? Sedang atau akan menyembelih. Oke, kalau izbah?
Sembelihlah. Sembelihan. Sembelihlah. Kalau sembelihlah, Sembelihlah. Sembelihan. bukan sembelihan, sembelihlah. Siapa Oke, siapa yang mau Belum, disembelih, Pak? Belum nanti tuh. Siapa? oke. Terus kalau Majbuhun, Mbak. zabihun, Penyembelih. Yang menyembelih ya. Ya. jagal. Jagal. Ya. Terus, terus mazbuhun. Yang disembelih. Yang disembelih. Hewannya. Mbak. Itu mazbuhun. Iya. Kambing. Mbak. Nah, jadi apa namanya, perubahan maknanya mengikuti polanya. Iya. Tapi tetap Iya. dari semuanya itu dari kata sembelih. Mau Sembelih. sembelih lah, penyembelihnya, yang disembelih, yang penting sembelih kata misalnya. Iya. Nah, itu gunanya kita mengetahui pola-pola. Kemudian berikutnya. Yang kedua ini adalah yang lebih dari 3 huruf. Jadi nanti yang paling penting itu di sini kita harus mengetahui 3 huruf asli yang paling terakhir. Oke, sekarang ini yang pertama, berapa huruf dulu? Dihitung dulu baru dibunyikan. 4. 4. 4. Kalau 4 4. kira-kira dari 4 itu dengan pola yang 4 itu kira-kira bunyinya seperti apa yang pertama? Jamaah. Ya. Panjang ya, panjang. Jamaah. Jadi nanti panjang pendek itu akan mempengaruhi arti. Kayak ini nih. Ini kan pendek nih. Ini akan sedikit berbeda dengan yang di bawah. Baik, jamaah. Terus mudhari'nya. Kalau 4 huruf, nanti kalau mudhari' depannya pasti dhamma. Masih ingat ya pengecualiannya? You. Terus? Yu. Jangan Yujmi'u. dirubah. Kalau ini Yujma'u. panjang ya panjang juga. Fathah juga. Yujami'u. Yujami'u. Jadi nggak ada yang dirubah. Yang ini kalau hidup ya hidup, kalau Oh, mati iya. ya mati. Jami'u. Terus nanti semuanya satu huruf sebelum terakhir harus kasroh. Ya. Jadi yujami'u. Kecuali yang berawalan tak. Kebetulan di sini nggak ada yang berawalan tak. Jadi nanti sebelum terakhir harus kasroh semua. Sekarang fi'il amarnya. Jami. Oke, betul. Jami'. Jami'. Ya, jami'. Terus untuk makna subjek sama objek ini beda tipis nih, sama-sama. Kok belum Sama-sama. ditulis Pak Ustadz? Oh ya itu. Jami'. Terus makna subjek sama makna objek itu 11-12 sama-sama diawali mu. Mujmi'un. Mujami'un. Mujami'un. Jangan diperhatikan. Jami'un. Kalau memang pertamanya ini hidup, ya hidup juga di sini ya. Oke, Mujami'un. Terus kalau makna objeknya apa? Mujama'un. Mujama'un. Terus kalau dia 4 berarti aslinya 3. Apa saja aslinya? Jim, mim, ain. Ain. Mim, ain. Itu yang paling penting. Ya, kita mengetahui huruf aslinya. Baik, berikutnya. Ini berapa huruf dulu baru dicari rumusnya dan 2, 3, 4, 5. 5. 5 dicari di kolom yang 5. Dicari yang paling persis susunannya. Kira-kira nanti bacanya seperti apa? Irtada'a. Irtada. Kira-kira kalau ini 5 huruf, tambahannya apa saja? Tambahannya pasti 2. Iya, 2. Iya. Alif, Hamzah. Hamzah dan tak. Hamzah dan ta. Hamzah dan ta. Mungkin nanti selebihnya taruh sini yang asli. Ya. Ya. Baik, sekarang irtada apa yang mudhari'nya apa? Yartadi'un. Jangan on, fi'il nggak boleh tanwin. Tardi'u. Ya, nggak boleh tanwin. Mau langsung makna objek atau subjek. Ya, kalau tanwin itu miliknya isim ya. Ini fi'il mudhari'. Baik, kemudian fi'il amr. Irtadi'. Terus mana subjeknya? Murtadi'un. Oke, objeknya? Murtadaun. Terus huruf aslinya apa saja? Rodal ain.
Oke, ra dan ain. Berikutnya, berapa huruf? 5. 5. Bunyinya? Ijtama'an. Terus, Ijtama'an. fi'il mudhari'nya? Yajtami'u. Ya jatami'u. Fi'il amrnya? Ijtami'. Oke, Ijtami. makna subjeknya? Mujtami'un. Kok ada di-nya? Nyontek di atas. Iya, nyonteknya dari atas, jangan. Jangan dari atas. Mujtami'un. Mujtami'un. Terus, makna objeknya? Mujtama'un. Sekarang huruf aslinya? Jim, mim, ain. Mim, ain. Ain. Sama kan dengan yang di atas? Iya, Jim. Oh iya. Iya. Sama. Ini beda pola aja. Nanti punya efek Oh. kata yang berbeda. Tapi tetap makna dasarnya itu, kemudian ada embel-embelnya yang berbeda. Nah, Artinya jadi berbeda banget ya Ustadz ya. sedikit berbeda. Tapi tidak terlepas dari kata dasarnya, ya, makna aslinya. Nggak bisa ya? Insya Allah Ustadz. Insya Allah, Pak Insya Ustadz. Allah. Oh, yang penting sering latihan aja. Insya Allah. Jadi seperti kemarin nggak perlu dihafal, ya, jangan dihafal. Yang penting dibiasakan saja. Baik, kemarin bahas i'rab ya? Iya. I'rab itu apa? I'rab itu Perubahan di akhir. Kata belakang, iya. perubahan di Perubahan akhir kata. harokat di akhir kata. Harokat di akhir kata. Emang ada kata harokat? Kan Nggak ada harokat. AIU. Enggak ya? Coba lihat di Bahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Perubahan akhir Nah, kata. nah, perubahannya itu tidak harus pakai harokat. Oh iya. Perubahannya itu tidak pakai harus pakai harokat ya? harokat. Ada yang pakai harokat, ada yang pakai huruf. Oh iya. Ya, yang penting berubah. Yang penting berubah. Jadi perubahan akhir kata tidak harus harokat. Jadi kemudian kalau misalkan kita ambil satu contoh, kebetulan yang berubah itu apa? Kalau misalkan yang berubah itu harokatnya, itu cuma kebetulan. Ya, kebetulan. Tapi itu sebagai gambaran bahwa i'rab itu hanya mengurusi di ujung akhir, di ekor dari sebuah kata. Itu nanti yang akan menandakan dia posisinya di mana di dalam sebuah kalimat itu. Ya, jadi pertama kemarin kita sudah belajar jumlah. Masih ingat jumlah? Kalimat Kalimat. dalam bahasa Arab. Oke. Kita tata ulang ya. Jadi selama ini kita belajar kata. Isim, fi'il, harf itu adalah kata. Kita merubah-rubah dari pola 1, pola 3 huruf, pola 5 huruf, 4 huruf, dan 6 huruf, itu hanya ngurusi kata. Nah, mulai kemarin ya, 2 minggu yang lalu, itu kata sudah kita anggap selesai. Tinggal mengulang-ulang saja. Nah, kita sudah masuk kepada kalimat. Di mana kalimat itu terdiri dari berapa kata? Kalimat Kalau terdiri dari 2. 2 ya, paling sedikit Dua, itu ya. 2. Di luar 2, selain 2 itu adalah tambahan. Jadi sebenarnya inti dari sebuah kalimat itu cuma 2 kata saja, subjek, predikat. Yang lain itu kelengkapan saja, seperti objek dan lain-lain itu hanya kelengkapan saja. Nah, kemudian kalimat di dalam bahasa Arab itu dinamakan apa kemarin? Masih ingat? Jumlah. Jumlah. Ini jumlah. Jadi jumlah itu adalah kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab itu hanya ada 2 model. Yang pertama dinamakan fi'liyah, yang kedua dinamakan ismiyah. Ismiyah. Nah, penamaan itu akan sangat berkaitan erat dengan fi'il dan isim. Kalau fi'liyah, berarti basicnya fi'il. Kalau ismiyah berarti basicnya Isim. adalah isim. Isim. Nah, jadi basic itu maksudnya adalah permulaan kalimatnya ya. Jadi jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat atau jumlah
yang berawalan fi'il. Kemudian berikutnya ismiyah itu apa? Ismiyah adalah sebuah kalimat atau jumlah yang berawalan isim. Isim. Jadi untuk membedakan dua tipe, dua model pola kalimat di dalam bahasa Arab, kita cukup melihat permulaan kalimatnya. Jadi yang paling pertama muncul di permukaan itu apa? Di awal sebuah kalimat. Itulah yang akan menentukan jumlahnya itu apakah fi'liyah atau ismiyah. Tapi sedikit mundur bahwa dulu ketika kita belajar kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ini Ada Ustadz isim, udah screen-nya udah sharing ya, yang lain udah lihat ya? Udah bisa Udah, di-print. Bunda. Bunda, udah ada Enggak, PDF-nya di maksudnya grup. udah kelihatan di layar. Udah kelihatan, Aku Bun. nggak bisa, aku has started screen sharing, makanya bingung. sebentar. Oh, belum kelihatan ya. Coba Iya. diulang lagi Pak Ustadz. Nah, sekarang udah muncul tuh, Bun. Belum. Aku Oh, live belum dulu juga nanti ya. join lagi ya. Iya, iya. Kadang-kadang emang itu apa namanya, signal juga pengaruh, nyangkut. Nyangkut. Oke. Nah, jadi jumlah itu ditentukan oleh awal kalimatnya. Jadi kalau awal kalimatnya fi'il, maka dinamakan fi'liyah. Fi'liyah. Kalau awal kalimatnya isim, dinamakan Ismiyah. Nah, Ya. bagaimana kalau kemudian awalnya itu adalah harf? Kemarin Oh, dilihat lagi selanjutnya. Berikutnya. Kata keduanya Nah, apa? terus, ya betul. Jadi harf itu tidak bisa jadi patokan. Jadi kalau ada harf di permulaan kalimat, kita lihat sesudahnya. Sesudahnya. Yang kedua. Kalau yang kedua masih harf lagi, kita lihat. Terus yang Tiga. ketiga. Yang ketiga kok masih harf lagi? Ya yang keempat. Sudah stop di situ. Nggak akan ada yang keempat itu harf semua. Jadi stop di situ. 1, 2, 3. Nah, Bunda Santu udah join, udah bisa lihat layar Udah, belum, Bun? udah. Oh, oke, sip. ya, jadi jumlah itu adalah kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalimat di dalam bahasa Arab itu hanya ada 2 model, hanya ada 2 tipe. Yang pertama adalah fi'liyah, yang kedua adalah ismiyah. Ismiyah. Nah, penentuan model apakah itu fi'liyah atau ismiyah itu ditentukan pada permulaan kalimatnya. Bila sebuah kalimat itu diawali fi'il, maka dinamakan fi'liyah. Bila diawali oleh isim, maka dinamakan ismiyah. Ismiyah. Nah, tadi atau kemarin juga kita singgung bagaimana kalau sebuah kalimat itu oleh harf. Padahal tidak ada konsep harf di awal, gitu kan? Maka kita melihat sesudahnya. Kata kedua. Kalau kata kedua ternyata harf lagi, ya kita lihat kata ketiga. Kata ketiga harf lagi, ya kita lihat kata keempat. Itu nanti yang akan menentukan apakah dia ismiyah atau fi'liyah. Nah, kemudian begini, ketika kita sudah menentukan bahwa awal kalimat itu fi'il misalkan, atau isim misalkan, maka itu nanti akan tergambar kira-kira inti dari kalimat itu apa. Kalau fi'liyah, maka intinya cuma 2, yaitu fi'il itu sendiri, sebagai kata kerja, kemudian yang kedua adalah fa'ilnya, yaitu subjeknya. Ya, subjeknya. Kemudian yang kedua, bila sebuah kalimat itu diawali oleh isim, maka dinamakan ismiyah, dan secara otomatis inti dari kalimat dari jumlah ismiyah adalah 2 kata. Yang pertama sebagai subjek atau mubtada, yang kedua adalah sebagai predikat, yaitu khobar. Dan kebetulan dua-duanya ini tidak melibatkan kata kerja, ya, tidak melibatkan kata kerja. Jadi baik subjeknya maupun predikatnya, baik mubtada maupun khobarnya, itu dua-duanya idealnya adalah isim sama isim. Nah, kemudian ketika kita belajar jumlah, itu tidak bisa dipisahkan dengan i'rab. Ya, tidak bisa dipisahkan dari i'rab. Jumlah dan i'rab itu seperti 2 sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Karena begini, kita coba lihat. Di dalam fi'liyah misalkan, di situ ada fa'il, yaitu subjek dari kata kerja.
Di situ harus ada rofa, Rofa. harus menyandang rofa. Nah, rofa sendiri adalah satu istilah dari i'rab. Ya, rofa itu adalah salah satu istilah yang ada di dalam i'rab. Kemudian sama juga di dalam jumlah ismiyah. Di sini ada mubtada atau subjek, kemudian khobar atau predikat. Dua-duanya, baik yang mubtada maupun khobar, dua-duanya harus rofa. Dan kembali lagi, rofa itu adalah salah satu istilah yang ada di dalam i'rab. I'rab. Nah, terus i'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Akhir kata. Nah, i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Nah, ini definisinya ya. Perubahan akhir kata. Nah, yang paling mudah itu, untuk yang contoh yang paling mudah, perubahannya itu ada dipakai harokat dulu ya. Kemarin kita contohkan misalkan kata Allahu. Allahu itu bisa berbunyi Allahi, bisa berbunyi juga Allaha. Nah, perubahan Allahu, Allahi, Allaha itu perubahannya di akhir apa di tengah atau di awal? Di akhir. Di akhir. Nah, peristiwa itulah namanya i'rab. Jadi ketika bisa berubah, kita bisa berubah Allahu, ketika bisa berubah Allahi, ketika bisa Allaha, maka perubahan-perubahan di akhir itu namanya i'rab. Berarti nanti kalau seandainya ada sebuah kata yang menjabat sebagai fa'il, subjek dari kata kerja, maka dia harus rofa. Rofa itu maksudnya salah satu cirinya di ujung terakhir dari sebuah kata itu harus berharokat apa? Domah. Seperti itu. Harus rofa dan seterusnya. Nah, kita ulang ya. Jadi i'rab itu apa? Perubahan Akhir kata. Perubahan akhir kata. Nah, perubahan akhir kata itu bisa berupa baris, harokat, bisa juga berupa apa? Huruf. Nah, kemudian di dalam i'rab itu ada 4 istilah. Ada rofa, ada nasab, jar, dan jazm. Ya. Jadi i'rab atau perubahan itu ada namanya rofa, ada yang diistilahkan nasab, ada yang diistilahkan jar, ada yang diistilahkan jazm. Nah, kemudian apa sih rofa itu? Apa sih nasab itu? Apa jar dan apa jazm? Nah, ini ada catatan. Jadi tidak harus diartikan apa sih nasab, apa artinya nasab, bukan. Jadi nasab itu adalah sebuah istilah di dalam perubahan akhir. Sebuah istilah yang ada di dalam perubahan akhir, yaitu yang kita namakan i'rab. Nah, yang perlu kita ketahui tandanya. Nah, dari tanda itu, dari sekian banyak tanda, tapi ada tanda asli yang dimiliki oleh masing-masing nama pada i'rab itu. Rofa, tanda aslinya adalah Domah. Nasab, tanda aslinya adalah fathah. Oke, fathah. Kemudian jar, tanda aslinya adalah Kasroh. kasroh. Jazm, tanda aslinya adalah Sukun. Atau mati. Nah, jadi tanda i'rab yang menempati urutan paling pertama, yang nomor 1, yang pertama adalah tanda asli. Tanda yang orinya ya, tanda ori. Nah, sedangkan nomor 2, 3, 4 itu tandanya tanda kawin, tanda pengganti dari tanda aslinya. Jadi dhammah adalah tanda asli dari rofa, fathah adalah tanda asli dari nasab, kemudian jar adalah tanda asli dari tanda aslinya adalah kasroh, sedangkan sukun adalah tanda asli dari Jazm. Sekarang begini, kita simpan begini. Sekarang kalau al-masjidu itu rofa, nasab atau jazm? Rofa. Kalau al-masjidi? Jar. Kalau al-masjidah? Nasab. Nah, gitu ya. Jadi kita harus mengenali dulu ini perubahan buat apa ya. Itu seperti apa perubahan-perubahan. Misalkan Bismillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani itu rafa, nasab atau jar?
Jar. 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 Kalau alhamdu, rofa nasab atau jar? Rafa. Rofa. Rofa. Oke, rofa. Kemudian siroto, rofa nasab atau jar? Nasab. 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 Nah, itu yang penting ya. Yang paling penting itu. Kemudian kita langsung lari ke sini. Kemarin kita harus mengenali posisi kata yang harus rofa dan posisi kata yang harus nasab, juga posisi kata yang harus jar. Nah, ini yang paling harus kita ingat, nggak usah dihafal. Ingat kelihatannya. Kalau nggak Hafal ingat, tapi diingat. kalau nggak dihafal nanti nggak ingat, Ustaz. Ya, yang Usah penting dihafal, tapi yang penting ingat, nggak usah menghafal. Kalau menghafal tuh sengaja ngapalin. Tapi kalau ingat itu nggak sengaja, yang penting ingat. Iya. Sengaja Toto ingat. Iya, Toto ingat. Banyak latihan. Banyak latihan. Tapi kalau hafal dan ingat bagus. Masalahnya kalau menghafal itu gampang lupa, Gampang lupa, betul. gampang hilang. Kalau Ya. prosesnya pakai hafalan, kecuali kalau murojaahnya terus menerus. Nah, untuk yang rofa ya. Nanti paling tidak itu kita ingat 1 sampai 4 dulu. Kemarin ya. Ini saya ulang-ulang karena memang ini sangat penting. Ini yang paling dasar. Jabatan-jabatan atau posisi-posisi kata di dalam struktur kalimat yang paling inti. Untuk yang rofa, kita ingat-ingat rofa itu bisa jadi jabatannya sebagai subjek dari kata kerja aktif. Nah, bisa jadi sebagai posisinya sebagai subjek dari kata kerja pasif, itu pun harus rofa. Kemudian menjadi posisinya sebagai mubtada. Mubtada itu subjek predikatnya bukan kata kerja. Nah, kemudian khobar itu adalah predikat dari mubtada ya. Nah, itu saja 1 sampai 4 dulu. 1 sampai 4. Kemudian yang berikutnya yang nasab. Yang harus nasab itu, ini poinnya banyak nih kan. Nggak usah, ingat satu saja. Satu, ketika dia posisinya sebagai objek. Misalkan dia minum teh. Objeknya mana? Dia. Teh. Jadi nanti tehnya itu harus nasab. Gitu ya. PH gitu. Ya nanti cari bahasa Arabnya dulu, jangan PH. Teh bahasa Arabnya apa ya? Yo, syai. Apa? Syai. Oh ya, syai. Pakai shin besar. Kalau shin kecil kan jadinya sai. Syai. Hai. Syai. Pakai shin besar. Jadi syai'a. Saya. Syai. Pakai iya. Kalau saya minum kopi. Objeknya mana? Kopi. Nah, berarti yang kopi harus apa? Rofa atau nasab? Nasab. Nasab. Apa kopi itu bahasa Arabnya? Kopiah. Kopiah mah ini, kopiah. Kopi itu apa ya, Pak Ustaz? Bahwa. Nah, bahwa. Tahu dia. Wah. Orang Arab. Separuh. Orang Arab. Oke, baik. Jadi ya itu nanti objek. Nah, kemudian kalau saya minum kopi berarti sayanya jadi apa? Subjek. Nah, kalau subjek itu harus apa? Rofa. Nah, gitu ya. Jadi posisi-posisinya itu dengan sendirinya harus mencari i'rabnya. Kan saya itu Ana ya. Masa jadi anu, Pak? Anu. Jangan nanti. Ngarang bebas Intan. Udah kepinteran. Udah pinter. Ya, boleh. Nanti. Anu Itu nanti. Ya, nggak boleh begitu, nggak ada. Ini kan, Ana itu dhamir bukan? Apa Ustaz? Ana itu isim bukan? Isim. 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 Kenapa Ana itu isim? Saya itu isim. Kenapa? Karena orang pengganti. Karena kata ganti orang. Orang. Nah, sekarang begini.
Saya mau ulang yang pelajaran kemarin. I'rab itu apa? I'rab Perubahan di akhir kata. Kata perubahan di akhir kata. I'rab adalah perubahan akhir kata. Perubahan akhir Eh, kata. Jadi kata itu kan ada 3 macam. Ada Ya. isim, ada Isim, Isim, fi'il, fi'il, harf. harf. Oke. Ternyata dari 3 macam kata di dalam bahasa Arab itu tidak semuanya menerima perubahan. Gitu. Oh, iya. Iya. Ana jangan jadi anu. Iya. Ya, gitu ya. Jadi tidak semuanya bisa menerima perubahan. Iya. Kemarin minggu lalu kan Pak Ustadz ngasih tahu ya, yang Iya. ada yang double itu. Iya, masih Iya. hangat itu pelajaran. Iya. Ada yang nggak mau berubah. Tapi Pak Ustadz Nggak mau. ada him jadi hum tuh lain lagi ya Ustadz? Sekarang gini, him sama hum itu huruf terakhirnya apa? Sukun. Iya. Mim. Itu Mim atau ha? Mim. mim ya. Mim. Iya, mim. Perubahan itu perubahan di akhir atau di depan? Di Di akhir. akhir. Di akhir. Berarti Oh, him iya. sama hum itu tidak termasuk itu. Iya. Oh, Nah, exactly akhir kata. Oh, huruf atau akhir huruf. Iya, jangan terpancing dengan sebelum akhir. Oh iya. Harus posisinya akhir. Ya, jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam, ada isim, fi'il, dan harf. Gitu kan? Tetapi ternyata tidak semua dari jenis kata itu menerima perubahan. Dengan kata lain, tidak bisa berubah. Dari 3 macam itu, yang memastikan semua anggotanya tidak bisa menerima perubahan dan tidak bisa berubah selama-lamanya adalah harf. Ya, Urop itu ya Pak, urop. Ya, nanti. Iya. Ya, jadi yang nggak bisa berubah itu apa? Harf. Berarti nanti kalau kita lagi bicara masalah i'rab atau perubahan, pasti kita hanya bicara di antar mana saja itu. Fi'il dan isim. Fi'il dan isim. Fi'il dan Oke, isim. baik. Jadi i'rab itu tidak akan merambah ke harf. Karena harf itu sudah menyatakan diri tidak bisa Berubah. Jadi yang berubah itu nanti i'rab itu nanti ya muter-muter di fi'il sama isim. Isim sama fi'il. Fi'il dan isim. Isim. Ya. Oke, sekarang begini. Ya. Istilah i'rab ada berapa? 4. Ada 4. 4. Oke. Kemudian yang menerima i'rab itu ada berapa kata yang menerima i'rab? Isim sama fi'il. 2. Isim dan fi'il. Isim sama fi'il. Oke. Saya ulang lagi ya. Istilah i'rab ada berapa? 4. Ada 4. Yang akan menerima i'rab ada berapa kata? 2. 2. Apa saja? Isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Ada 4, ada 2. 4 dibagi 2 ada berapa, masih ingat? 2. Ada 2. Kalau matematika 2. 4 dibagi 2. Kalau bukan matematika mungkin lain. Iya, kalau 4 dibagi 2 sama dengan 2, itu mah dari dulu. Ya. Dari dulu itu. 4 dibagi 2 ada 2. Kalau i'rab itu 4 rofa, nasab, jar, jazm, 4 istilah dalam i'rab ketika didistribusikan ke fi'il sama isim itu masing-masing dapat 3. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 3. Itu i'rab. Nah, kenapa begitu? Karena begini nih. Kan ada 4 kan? Rofa, nasab, jar, jazm kan? Rofa itu bisa untuk isim sama fi'il. Nasab bisa untuk isim sama fi'il. Tapi jar hanya untuk isim dan jazm hanya untuk fi'il. Oke. Jadi fi'il, isim dapatnya 3. Rofa, nasab, dan jar. Kalau fi'il dapatnya 3. Rofa, nasab, dan jazm. Oke ya. Jadi 4 dibagi 3 ada berapa? 3. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 3. 3 itu ya hanya i'rab saja yang punya hitungan. Jadi 4 istilah dibagi 2 kata ternyata masing-masing dapat 3. Rofa, nasab itu bisa kemana-mana. Ke fi'il oke, ke fi'il isim juga oke. Tapi kalau jar khusus pada isim, sedangkan jazm khusus pada fi'il. Fi'il. Nah,
Kemudian kemarin kita belajar tentang tadi perubahan apa istilahnya? I'rab. 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 Nah, kata yang bisa berubah itu namanya mu'rab. 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 Kalau Mu'rab dan perubahannya namanya i'rab. i'rab. Kata yang bisa berubah namanya Mu'rab. Mu'rab. saya ulang ya. Perubahan itu istilahnya apa? I'rab. I'rab. Kata yang bisa berubah istilahnya Mu'rab. 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 Nah, tadi ada juga kata yang nggak bisa berubah kan? Ya, Yang nggak yang bisa kopoh berubah itu ya Pak Ustadz. namanya mabni. 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 Harf mabni. Kalau mabni itu tidak bisa berubah. Ya. Kalau mu'rab itu bisa berubah, bisa menerima perubahan. Nah, kalau kita bikin tabel, nah, seperti ini kemarin ya. Mm-mm. Jadi kalau harf itu Kayaknya belum di-share ya Pak Ustadz ya? Udah. Udah ya? Yang sudah tapi belum dibuka. is- Belum Udah terbaca. Oke. isim isyarah, masul. Nah, jadi kalau harf ini Oh iya deh, ya Pak Ustadz. ada di halaman berapa? Ke-9 Iya ya, ya, halaman Ya, 9. belakang. yang paling belakang. Nah, jadi kalau harf ini untuk kolom mu'rab kosong, nggak ada karena semuanya mabni. Semuanya tidak bisa berubah. Nah, ternyata fiil yang katanya mu'rab menerima ternyata fiil itu kan pecah lagi. Kita tahu ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Ternyata yang bisa berubah itu hanya satu fiil, yaitu fiil mudhari saja. Sedangkan fiil madi dan fiil amar itu tidak bisa berubah. Mabni. Sehingga kalau kita lagi membicarakan i'rab pada fiil, ya, bicara i'rab pada fiil pasti yang kita bahas itu fiil apa? Mudhari. Mudhari. Hanya mudhari saja. Kita nggak perlu bahas fiil madi. Kita nggak perlu bahas fiil amar. Jadi fokus ke fiil mudhari saja. Oke. Makanya fiil mudhari itu kan paling mudah mengidentifikasikannya ya, karena ada anita itu di depan. Kalau fiil madi, fiil amar kan agak susah, karena tidak ada ciri yang khusus. Nah, kalau fiil mudhari itu mudah. Di depannya ada anita, hamzah, nun, ya, ta. Itu insya Allah fiil mudhari. Nah, kemudian hal yang sama pada fiil juga terjadi pada isim, pecah lagi. Kalau fiil yang tadi lebih banyak mana yang berubah sama yang tidak bisa berubah? Yang tidak bisa berubah. Bisa berubah. Nah, kalau fiil lebih banyak yang tidak bisa berubah, yang mabni lebih banyak, 2:1. Tapi kalau isim kebalikannya, mayoritas isim itu bisa berubah. Ya, mayoritas isim itu bisa berubah. Bisa berubah. Mau yang tunggal, mau tasniyah, mau yang jamak muzakkar, jamak muannas, jamak yang tak beraturan, jamak taksir, dan seterusnya. Ini adalah isim-isim yang bisa berubah. Secara lengkap nanti isim yang bisa berubah ada tabel di atasnya. Ini semuanya dari nomor 1 sampai 10 ini isim semua. Ini semuanya daftar yang bisa berubah. Sedangkan nomor 11 sampai 15 ini semuanya fi'il mudhari. Jadi ini daftar yang mu'rab. Ya, ini tampil untuk tanda-tanda yang akan dipakai oleh kata yang mu'rab campur ya. Jadi 1 sampai 10 ini isim, kemudian 11 sampai 15 ini fi'il mudhari semua. Nah, ini tinggal lihat tabel nanti. Tapi sekarang mungkin belum bisa dipakai itu ya, karena alurnya belum dapat. Kita harus kenakan alurnya dulu. Kembali ke sini. Jadi fi'il itu yang bisa di-i'rab hanya satu saja, yaitu fi'il mudhari. Sedangkan isim justru kebalikannya, lebih banyak yang bisa berubah. Oh, tapi ternyata kok bedanya 1. Sebenarnya enggak. Ini bukan, kalau ini 9 betulan. Kalau yang mabni, ini sebenarnya cuma 3. Ini yang berikutnya ini cuma pengembangan saja. Yang penting kalau sudah paham 3 ini, insya Allah yang lain itu gampang. Karena nanti ada yang double. Misalkan begini, isim mausul itu ada beberapa yang bisa istifham, bisa sebagai kata tanya, gitu ya. Jadi kemudian
isim mausul bisa juga menjadi istifham, bisa juga menjadi isim syarat. Jadi ini hanya apa namanya? Luberan Mungkin saja. ini nomor 45 tuh subsetnya 3 kali ya, Pak. Kenapa? Nggak gitu bacanya. Subsetnya. Jadi anaknya nomor 3 gitu. Jadi Ya, nggak satu. bisa ke sini, bisa ke sini. Bisa Gitu. guys itu. Aha. Yang penting nanti yang diingat 3 aja Yang dulu. penting 1, 2, 3. Kemarin ya isim domir, semua kata ganti. Nah, kata ganti bisa berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Mabni. Ya, Mabni ya, berarti ana tidak bisa berubah jadi anu. Dia jadi Anu. anu. Karena Ana adalah mabni. Adalah Iya, Mabni. Isim domir. Nah, itu mabni. Nih. Jadi nggak bisa berubah. Jadi tetap aja. Ya. Ya. Pak Ustadz, berarti itu isimnya banyak ya yang mesti kita ketahui juga ya. Karena ini kan jadi berapa nih? Ini aja yang di mu'rab aja ada 5 jenis isim gitu loh. Maksudnya Ya, ada banyak nih. Kita sudah Kita udah tahu kenal 1 sampai 4, Sinta. 4 sudah. Iya. 1-4. Ya, Muannas, lima, enam, nanti muzakkar. lama-lama Iya. dikenalin. Oh iya. Nanti Belum sampai situ. ini mah jarang-jarang, santai aja. Oke. Yang paling sering 4 itu ya. Ya, Santuy 4 sih, ini yang paling sering. santuy. 1 sampai 5 sebenarnya yang paling sering itu. Oh iya, jamak muannas juga ya. Jamak taksir. Oh, jamak taksir. Nah, sebenarnya jamak itu yang Oh, sudah 5. berapa? 2 Jamak itu. 2 ya, jamak mudzakkar sama jamak muannas kan? Iya, Sebenarnya jamak itu ada 3 macam. Ada satu lagi namanya jamak taksir. taksir. Nah, jamak taksir itu adalah bentuk jamak yang tak beraturan. Sehingga tidak ada rumusnya. Jadi nggak bisa dipaksakan, pokoknya harus dibikin rumusnya. Nggak bisa. Sama seperti kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada kata kerja yang Irregular tak beraturan. Ya, verb. Kalau di bahasa Arab, verbnya yang nggak beraturan. Kalau di bahasa Arab itu ada 2. Yang pertama jamak taksir, yang irregular. Yang jamak yang tak beraturan. Yang kedua adalah bentuk masdar. Itu tidak beraturan. Tapi nanti saja. Yang penting kita jamak taksir dulu ya. Jadi gini, jamak taksir itu adalah dia bentuk makna jamak tapi tidak ada rumusnya. Ya semau-maunya orang Arab bikin. Tapi itu bisa kita ketahui di kamus. Kalau di kamus ada. Nah, terus untuk secara instan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia jamak atau masih tunggal? Yang penting patokannya begini aja. Pokoknya kalau kita menemukan sebuah kata yang sudah familiar kita jumpai, tapi kemudian bunyinya sedikit aneh. Nah, biasanya bunyi yang aneh itu adalah bentuk jamak yang tak beraturan. Contoh, tempat kita sholat itu di mana? Umat Islam sholat di mana? Masjid. Masjid. Tiba-tiba kita menemukan kata bukan masjid, tapi bunyinya masajid. Nah, berarti kata masajid itu adalah jamak taksir. Gitu. Kemudian utusan itu bahasa Arabnya, Pak. Utusan Allah itu bahasa Arabnya, Pak. Rasul, gitu kan? Oke. Rasul. Ro-nya fathah, sin-nya dhammah pakai wawu. Rasul. Udah asar ya? Kok cepet banget ya? Jamnya di mana ya? Maaf. Australia kayaknya, Australia. Iya, salah. Australia udah maghrib. Iya ya. Oh, di Jogja tuh, di Jogja. Iya, masih jam Jogja nih kali. Mana matiinnya ya? Maaf. Close aja, close app-nya, close. Close app-nya ya? Oke. Dah tuh. Iya benar jam Jogja. Pak Ustadz, kalau jamak taksir itu kalau dari segi angkanya itu 2 atau 3 gitu, nggak beraturan juga. Sama. Mulai Lebih dari 2. Lebih dari 2 sama. Oh. Cuman dia bentuknya nggak ada rumusnya. Jadi pokoknya kalau kita Tadi Rasul gimana? Rasul. Rasul kan gini tulisannya kan? Rasulun. Kemudian suatu ketika kita ketemunya
rusulun. Hmm. Nah, berarti rusulun ini jamak taksir. Gitu. Jadi bukan Misalkan Rosuluna atau bukan- Rosulina gitu enggak ya? nggak boleh. Oh, Harus rusulun. Jadi misalkan begini, seperti kita baca di ini saya contohkan ya. Kita contohkan di Sebuah kelihatan. kata kalau dia udah menjadi jamak yang tidak beraturan itu selalu menjadi jamak tidak beraturan ya Pak. Nggak pernah Iya. dia bisa jadi. Oke. Ya. Kelihatan? Enggak, Masih kalau di saya tulisannya masih Rasulun, iya. masih yang lama. Oke. Ini. Ini juz 3 ini. Awal juz 3. Tilkar rusulu faddalna. Coba ini bacanya apa ini? Arusul. Rusul kan? Padahal Rusul, ya. biasanya kita ketemu rasul. Iya. Kok tiba-tiba ketemunya rusul? Berarti ini adalah bentuk jamak taksir. Jamaknya Rasul, taksir. Oh Jamak ya. taksir. Ya, Coba ya. kita seret lagi di halaman ini. Artinya sama aja Pak Ustadz. Ya kalau rasul Sama tapi jamak. satu orang rasul. Kalau rusul berarti beberapa rasul. Lebih dari 2. Nih, di ayat yang mungkin sudah banyak hafal ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa wa kutubihi kutubihi wa wa rusulihi. rusulihi. Coba Oh iya. kita amati dua kata ini. Kutubihi. Biasanya kita kenalnya kitab. Kitabun. Ya, kafnya kasroh. Ya kan? Taknya fathah pakai alif. Kitab. Ya. Tiba-tiba ketemunya kutub. Berarti kutub itu bentuk apa? Jamak taksir. kitab. Jamak taksir. Taksir. Oke. Kemudian rusul. Biasanya kita ketemunya rasul. Tiba-tiba rusul. Berarti ini adalah bentuk jamak taksir. Jamak taksir. Gitu aja cara Iya. membedakan. Pokoknya kalau ada beberapa kata yang sudah familiar, kok tiba-tiba bunyinya sedikit berubah, itu adalah jamak taksir. Tapi bukan anu loh ya, bukan anu. Bukan, ini kutubi. Jadi ini jamak taksir. Nah, Al-Baqarah 285 itu ya Pak. Ya, 285. Iya. Hampir Oke. selesai. Hampir selesai dari Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah. Ya kan terakhir kan 286. Iya. Itu tapi kita terakhir-terakhir masih udah nggak ada yang dikotakin tuh. udah tahu semua. Udah tahu semua. Wah, Amin, gawat. amin, insya Allah. Udah kayak jalan tol ini kan. Udah jalan tol. 285. Hanya dikit-dikit aja yang kasih apa. Iya. Oh, Masya Allah. Ilmu baru hari ini. Ya, jadi jamak Ya. taksir itu begitu. Jamak taksir itu Baik. adalah bentuk Tidak beraturan. Oke. Kemudian tadi masih ingat yang mabni ya? Masih tidak menerima perubahan. Tidak menerima perubahan. Tidak Harf. menerima Harf. Madi, amar. Fil madi, fil amar. Amar. Oke. Dan Bahkan begini. domir. Ini al-masjid. Masjid ya kan? Masjid itu isim bukan? Isim. Coba kita lihat di sini. Rob. Kita lihat isim yang harus jar. Coba lihat. Kapan isim itu harus jar? Kita ingat satu saja. Setelah harf jar. Oke ya, harf jar ya. Kalau ada harf jar pasti si isim itu harus jar. Tanda jarnya aslinya pakai apa? Jar itu tanda aslinya pakai apa? Kasroh. Kasroh. Doma rafa. Jar doma. Oh, kasroh. Kasroh. Rafa. Kasroh. Oke, kasroh ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ini ada masjid.
Ini ada fi. Fi itu harf jar bukan? Harf jar. Hafjar. Oke. Kalau begitu ini harus dibaca apa? Masjidah. Masjidi. Masjid. Ini harf Masjidi. Nah, Masjidi. Masjidi. fil masjidi. Oke, Bukan masjida. bukan masjidah. Bukan ani juga, bukan ani. Oke, Tetap sekarang ana. kalau misalkan ini ada apa namanya? Oke. Nah, itu apa nah artinya nah? Kami. Kami. Nah itu kami. Oke, kami. Kami itu isim bukan? Isim. 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 Kenapa nah itu isim? Kata ganti. Kata ganti. Isim domir. Ganti atau isim domir. Kata ganti atau isim domir itu termasuk isim yang bisa berubah atau tidak? Tidak bisa Tidak berubah. bisa berubah. Bisa berubah. Sekarang ini kita sambung. Mabni. Fi. Vina. Ina. Ini. Fina tetap Fina. Nggak boleh Fini. Vini. Oh. Ya, Walaupun boleh. depannya harf jar. Jar. Dan harf jar, karena dia tidak bisa berubah. Berubah. Itu maksudnya kenapa kita harus ada pemilahan antara mabni dan mu'rab. Ya, karena kalau mabni itu berarti tidak bisa terkena pengaruh i'rab. Dia tidak bisa terkena apa ya, misalkan ada harf jar pun dia tidak terpengaruh, dia tetap saja kekeh seperti itu. Seperti dalam posisinya semula. Oke? Oke. Oke. Sekarang ya nanti inilah ya. Mabni dan seterusnya nanti kita ulang lagi. Kita perluas lagi nanti. Sekarang kita ke ayatnya dulu. Khawatir nanti keduluan asar. Iya, betul. Ya, Pak Ustadz. Oke, sekarang ayat 31. yang ke-31. Ada allama, ada al-asma. Sekarang saya mau tanya dulu, allama itu fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa allama? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Kalau fi'il madi, allama itu termasuk fi'il madi yang berpola berapa huruf? 4. Empat huruf. 4 huruf. Oke. 4 huruf tambahannya 1. Apa tambahannya? Lam. 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 Tasdid. Menggunakan tasdid itu. Masjid. Ya. Allama itu artinya mengajarkan. Allama itu Ilmu. artinya Dari asal kata ilmu ya, Ustaz. Ya? betul. Huruf aslinya ain lam mim. Ya. Ilmu. Nah, allama itu apa artinya? Mengajarkan. Mengajarkan. Telah Kalau mengajarkan. karena dia bentuknya fi'il madhi, maka Ya. artinya telah Mengajarkan. Oke. Baik. Kemudian setiap fi'il, setiap kata kerja itu pasti butuh apa? Untuk subjek. 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 Sekarang coba carikan mana subjek dari Allah. Adam. Adam. Bentar, coba kita lihat dulu. Kalau subjek itu, Iya. subjek itu harus rofa atau nasab? Rofa. Subjek itu harus rofa kan? Oh, berarti Oke. Jadi yang Allah. Allahnya Yang itu, domah. Ustaz. Cari yang domah ya. yang mengajarkan siapa? Dia. Ngumpet Allah. Allah. Allah kan, dia kan, ngumpet, betul, ngumpet. Yang ngumpet ya. Dia Allah mengajarkan siapa? Adam. Adam. Berarti Adam itu posisinya jadi apa? Objek. Nah, coba kita lihat. Kalau objek itu harus nasab kan? Sop. Iya. Makanya di sini Adam bukan Adam. Patah. Oh, Bukan Jadi. Adamu. Ya. Jadi makanya nanti kalau kita sudah belajar i'rab itu nanti akan bisa mengurangi mengurangi kesalahan, mengurangi potensi salah baca dalam kalau kita ngaji, Iya. kita baca Quran, karena kita sudah tahu jabatannya. Nggak mungkin dibaca nggak mungkin dibaca Adami apalagi ya. Adamu. Harus Adama karena dia posisinya objek. Allah mengajarkan kepada Adam.
Oke. Al-asma'a itu artinya nama-nama. Nama. Nama-nama. Ini juga kita dulu di awal belajar. Al-Fatihah itu awalnya apa? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dengan nama. Bismillah. Sim. Ismi. Ismi apa artinya? Dengan Dengan. Nama. No, Kalau- bi Nama. dengan. Ismi itu Bi nama. dengan. Oh ya, bi dengan. Bi dengan. Ismi, nama kan? Nama. Nama. Biasanya kita ketemu ismi. Tiba-tiba kok asma. Asma. Iya. Berarti ini bentuk jadi apa ini? Geral lagi. Ini, Taksir. iya, jamak Iya, taksir, jamak yang tak Jamak. beraturan. Bukan Ya, ini- ismuna, tapi Bukan. asma. Nggak Oke, boleh. ya. Karena gini, jamak mudzakkar itu adalah jamak yang eksklusif. Tidak Iya. boleh sembarangan menggunakan jamak mudzakkar karena jamak mudzakkar itu harus dipakai oleh manusia yang bermakna orang manusia. Kalau benda atau istilah apapun nggak bisa menggunakan jamak mudzakkar. Nah, beda Ini dengan udah asar. jamak muannas. Dasar ya. Dasar Namanya. Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Oke, ini kita percepat dulu. Arodo itu Diselesaikan dulu. dia telah memperlihatkan. dia telah Dia Iya. telah memperlihatkan. Memperlihatkan itu seperti memamerkan, show of force. Oke. Show force, oke. Show of force. Ambiu itu Ambiu. sebutkanlah kalian. Kalian sebutkanlah. Kalian sebutkanlah. Kaliannya di mana? Ambi mana ambi? Wawu. Wawu ya. Ambiu kalian sebutkanlah. Haulai mereka ini. Haulai mereka itu. Mereka ini. Mereka Mereka ini. ini. Kalau mereka itu ulaika. 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 Haula itu dekat. Oke, sekarang coba kita artikan dari depan. Wa Dan allama Telah Dia Telah Allah mengajarkan Adam. mengajarkan Adam ada Nama-nama. Nama-nama. kullaha. tiap Semuanya. Kalau Semuanya. untuk ini ya kita artikan semuanya. Semuanya. Kullaha, semuanya. semuanya. Summa Lalu kemudian Lalu aradahum telah memperlihatkan Allah Dia telah memperlihatkan memperlihatkan mereka kepada ala- malaikat. Pada mereka. atas Malaikat. malaikatnya. Oke, jadi memperlihatkan mereka siapa? Mereka apa? Mereka nama-nama ini. Jadi Nama-nama. Allah Nama-nama itu diperlihatkan kepada malaikat. memamerkan nama-nama itu. Memamerkan Nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang dikuasai oleh Nabi Adam. Cabang-cabang ilmu atau pengetahuan yang dikuasai oleh Nabi Adam kemudian dipamerkan kepada malaikat. Nih, mau bisa nggak kayak gini? Kemudian faqala Dan dia berkata. maka dia berkata, karena dianya Allah maka berfirman. Allah berfirman, Ambiu apa tadi? Sebutkan Ambiu apa? kalian Kepadaku. sebutkan Kalian sebutkanlah ni padaku Kepadaku. ni padaku. Jadi asalnya itu akunya cuma ya-nya saja. Karena dia posisinya sebagai objek, maka wajib menambahkan nun. Ya, namanya nunnya ini namanya nun wiqayah. Yang nggak berbunyi ya Ustaz ya. Bukan, itu beda. Kalau itu nun bunyi tanwin. Kalau ini betul-betul nun yang memang harus ditambahkan ketika Tambi'un. Oh ya. ya yang bermakna saya posisinya sebagai objek. Ni, jadi ini padaku. Padaku. Bi asma'i Dengan nama-nama Nama-nama tersebut haulai. ini. Tersebut ini oleh semuanya ini apa artinya Jika jika untuk kalian adalah orang yang benar, sodik, orang yang orang yang benar, jujur. benar, orang-orang yang benar.
Jadi malaikat itu kan di ayat Lebih. sebelumnya kan apa ya istilahnya semacam yang ini di ayat yang ke-30 bertanya. bertanya, kok Kenapa bukan saya? ya kenapa engkau menciptakan makhluk lagi? Kenapa engkau menciptakan makhluk di bumi? Bukannya kalau makhluk-makhluk yang ditaruh di bumi itu biasanya membuat Merusak. kerusakan, Ya, darah. menumpahkan darah sesama. Padahal kami ini kan sudah bertasbih setiap saat. Kami ini mensucikanmu setiap saat. Bihamdika wa nu'ti Ya, langsung Allah melemahkan argumentasi mereka dengan cara memamerkan kepintaran atau kepiawaian Nabi Adam. Kemudian malaikat itu disuruh nirukan. Kamu nirukan ini bisa nggak? Nggak bisa ya Allah. Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah banyak komen. Cicing. Kalau nggak bisa, nggak usah banyak komen. Nabi Adam saja nggak bisa ngalahin, apalagi aku. Jadi, in kuntum shodiqin. Coba sekalian sebutkan nama-nama yang tadi disebutkan Adam, jika kalian adalah benar. Benar dalam hal ini, apa namanya, memprediksi atau statementnya bahwa merusak, menumpahkan darah, dan seterusnya. In kuntum shodiqin. Pertanyaan terakhir, shodiqin itu bentuk jamak atau tunggal atau tasnya? Jamak. Jamaknya ada rumusnya nggak? Ada. Ada. Nah, ini jamaknya jamak mudzakkar atau jamak muannats? Mudzakkar. Jamak mudzakkar. Kalau sudah ada rumusnya, tidak mungkin jamak taksir kan? Nah, kalau ada ini pasti bukan jamak taksir. Nah, ini juga sama. Dima itu dari kata dam. Ya, pernah dengar kata-kata dam kan? Dam. Bayar dam itu Ustaz. Iya, bayar dam itu kan ini apa namanya? Kan nyembelih kambing kan? Iya. Nah, apakah kambingnya dibiarin? Enggak kan, harus disembelih. Kalau disembelih itu mengalirkan darah, kan? Darah. Nah, oke. Nah, nanti dima itu jamak dari dam. Jadi agak sedikit berubah. Taksir juga. Ini jamak taksir dari dam. Ya, baik. Itu dulu mungkin ya untuk hari ini. Cukup. Baik, Ya, Pak Ustaz, Ustadz. udah cukup banyak. Ya, Alhamdulillah. masih berkisar tentang i'rab, mu'rab, mabni, dan Ya. apalagi tadi itu. Ya pokoknya itulah. Mu'rab, i'rab, mabni, dan untuk tidak lupa ini mengingat-ingat ini. Jangan menghafal, mengingat-ingat saja. Kalau yang rofa itu yang diingat-ingat 4. Kalau yang nasab yang diingat-ingat 1. Kalau jar itu yang diingat 1 aja dulu juga. Jadi nggak banyak kan? Ya. Nah, Ya. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa. Allahumma rahmina bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan Inna fi waj'alhu lana hujjatan ya Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Ustaz. Ustaz. Terima kasih Terima semua. kasih semua ya. Terima kasih.